Ini dia. Aduh. Halo, selamat sore. Kembali lagi di The Simatupang. Sore hari ini kita mau apa yang bisa dibilang ya? Flashback kepada cerita kenangan kenangan untuk orang tua kita, ayah anda dari Mama Gideon. Gimana guys? Saya semua kan pastinya. Terima kasih yang sudah mendukung channel The Simatupang. Untuk lebih lanjut, jangan lupa untuk di like, subscribe, dan komen ya guys. The Simatupang. Terima kasih. Kita langsung aja tanya-tanya nih kepada Mami Gideon. Di sebelah gue udah ada buka orangnya. masker nggak ya? Buka masker kali ya. Oke. Biar lebih enak ngomongnya. Gimana Mi? Sehat nih? Sehat, puji Tuhan, alhamdulillah. Oke. Kita kita senang banget nih bisa kumpul untuk mengapresiasi ayah anda kita yang udah di Bapak Surgawi ya istilahnya. Gimana Mi? Kesan kamu flashback ke awal. Oh ini Pak E, Papa saya ini dulu waktu kecil. Mungkin bisa dibicarakan kalian dari TK ya, dari masa TK. Langsung nih, Nah iya dong. bapak itu tuh orangnya tegas. Jadi nggak ada yang kayak bercanda-canda tuh, jarang lah. Mulai dari SMA kalau nggak salah udah mulai tuh udah bisa diajak bercanda. Rata-rata hampir semuanya kalau nggak salah di keluarga tuh paling takut sama bokap. Takut. Takutnya itu tanda kutip ya, maksudnya takutnya karena dalam dia tuh tegas, nggak banyak ngomong gitu. Kayak kamu aja yang ketemu pertama kali gimana kan? Orangnya tuh nggak banyak ngomong, cuman kayak sekedar aja gitu. Jadi bawaannya orangnya tuh segan. Kayak teman-temanku aja dulu waktu SMP, SD itu tuh pada takut gitu. Takutnya kayak aduh ada bokapnya si Eva lagi nih gitu, ada bapaknya si Eva. Dulu kan nggak bilang bokap kan, aduh ada bapaknya si Eva lagi nih katanya gitu. Iya karena dulu bapak nggak bisa, misalnya kayak kita ada kerja kelompok nggak boleh di tempat yang lain, harus di rumah gitu. Alasannya ya biar nggak main-main aja gitu. Dari situ kedisiplinan istilahnya ya. Iya disiplin Sampai sekarang ya, maksudnya kita bukan kita sih, mungkin efeknya ya. efeknya Efeknya yang kita terima ya sekarang udah gede ya kan, udah tahu oh ternyata tuh yang diajarin bapak dulu tuh bener juga ya gitu. Nama lengkap bio dari Pak apa bisa jelaskan? Pak Mahadin Sitanggang. 11 bersaudara. Bapak itu kalau nggak salah nomor berapa ya, nomor 7 kalau nggak salah dari urutan anak ya. Tapi kalau misalnya urutan dari anak laki-laki itu nomor 5 gitu. Itu Sitanggang ya. Iya Bapak Sitanggang Mahadin 4. Setahu gue Bapak Mahadin Sitanggang SH ya. Yes, tapi kan biasanya kan dipanggilnya Bapak Mahadin aja. Iya. Anak kelima dari laki, kalau dari semua di seluruhnya 7 ya. Iya 7 ya. 7. Sitanggang apa? Sitanggang Upar. Sitanggang Upar. Kelahiran Pangururan Sumatera Utara guys. Ini yang tadi Mami Gideon udah singgung, pernah gua ketemu di Mangga 2 Hotel. Salah satu hotel di Mangga 2 ya. Kita Iya, pulang lagi gawe dinas nih. ya. Iya. Gua kan pulang gawe sama Mami Gideon. Masih pacaran nih Masih pacaran. ceritanya. Tor, Masih ayo, kenalan Ya, gitu. bisa ceritain nih gimana? Ya udah kan biasa, karena aku tuh anak perantauan kan. Memang dari awal nih, singkat cerita, dari awal emang bapak tuh paling nggak suka, bukan paling nggak suka, ragu lah untuk aku merantau karena kan udah nggak bisa ngapa-ngapain, anak manja gitu kan, aduh merantau lagi Apa gitu. bahasa Bataknya? Anak satu-satu cewek. Sasada nggak tahu nanti sana. Pokoknya anak satu-satunya perempuan gitu. Nah terus singkat cerita, semenjak gua kuliah di sini Jakarta ini dari tahun 2011 sudah aktif di Jakarta ya, Mi? udah. Iya. 2011 bulan 6 apa bulan 5 kalau nggak salah aku udah di sini. Itu Jakarta ya saya. bapak itu selalu setiap 6 bulan selalu datang ke Jakarta gitu kan. Alasannya ya
entah sedikit dinas di Jakarta pasti datang ke sini, atau misalnya dinas ke Bandung tapi disempatkan sehari ke Jakarta kayak gitu buat ketemu gitu kan, lihat situasi kosannya di mana sih, terus nanya nomor telepon ibu kosan supaya nanyain gimana Eva pulang malam gak atau apa gitu. Terasa insecure. Iya, benar-benar parah. Nah, habis singkat ceritanya tuh udah kerja kan kita satu kantor, terus kenalan. Ya bokap nelpon, bapak lagi di Jakarta. Oh iya di mana gitu? Di mana tuh? Di dekat Mangga 2 itu apa namanya? Pokoknya daerah Mangga 2 gitu. Kan dekat rumah kantor kita di daerah Bilangan Deos. Nah, sebelum akhirnya ya udah tuh, oh ya udah nanti pulang kerja aku ini apa aku susul gitu. Oh yang ke sana atau aku yang ke sini kata bapak. Enggak, kami ke sana karena emang rencana aku itu buat ngenalin dia juga nih sekalian gitu kan. Karena sebelumnya udah ketemu sama mama ya di bandara. Udah itu. Iya, itu lain cerita. Nah, akhirnya ya udahlah udah kenal sama mama ini sama bapak nih mumpung gitu. Udah kucuk-kucuk dateng dengan udah deg-degan dulu gimana gitu. Sama kawannya kalau nggak salah itu ya. Iya, Ada satu kawannya. orangnya. Maaf, botak ya, siapa? Nggak tahu itu siapa gitu, aku lupa. Kemarin pas almarhum. Pokoknya satu kantor dia sama datang bapak. dia. Iya, satu kantor sama bapak dia satu ini. Jadi kemana-mana selalu bareng sama tulang itu kalau nggak salah Kalau panggilnya dinas ya. tulang. Iya. Nah udah kan datang, udah kita datang salaman kayak biasa lah. Apa kabar Pak? Baik. Udah lama bapak di sini gitu kan. Kayak basa-basi. Ini aku ditanya nih. Terus kamu senang kenalin kan, duduk kata bapak gitu, udah duduk di tempat ngopi. Mereka kebetulan bapak memang lagi nerima telepon, makan malam, terima telepon juga kan dari temennya. Asik lah dia nelponnya pakai bahasa Batak. Gue sama Victor tuh kayak bapaknya dia, aduh Tuhan gimana ini ya nanti ya gitu, marah apa enggak. Akhirnya ini ya udah selesai nelpon, dia nanya kayak gimana gitu kan. Dia cuma nanya gue doang nih, kagak nanya, kayak kagak ada orang di samping gue. Terus gimana kerja menang gitu, baik pak. Terus aku kok nggak ditanya-tanya, ya ini si Victor gitu. Pokoknya kan posisinya ini gue sama dia. Terus di depan ini itu bapak sama temennya. Temennya depan gua. Gitu kan ya. Iya. Nah sambil ngopi terus datang aku bilangnya gini, Pak, kenal ya bapak sama kawanku ini? Aku bilang, kenal. Dari mana bapak tahu? Dari mama. Oh, siapa lah namanya pak? Biasa, logatnya kan logat centar gitu kan. Siapa lah namanya pak? Kata mama si Victor. Oh, nggak tanya apa kerjanya di mana? Terus dia jawabnya dengan lugu dan nggak tahu mau ngomong apa, cuma bilang kata mama satu kantormu. Udah, itu doang. Dan gua udah tahu. Terus bapak sampai kapan di sini? Akhirnya gue karena kayaknya nggak niat nih bapak buat ngebahas ini gitu kan. Akhirnya aku tanya aja lagi yang tentang bapak sampai kapan di sini. Oh sama siapa bapak di sini gitu. Terus datanglah makanan, makan katanya gitu kan. Kamu pesen terus aku pesen. Dia sama sekali nggak ditanyain ya. Lu sama sekali dia itu nggak ada ditanya kayak kesehatannya, kerja gimana, udah berapa lama kerja satu kantor sama Eva, nggak ada sama sekali. Bener-bener kayak ngomong aja berdua, ini aku berdua paling sama temennya. Oh iya tulang gini gitu singkat ceritanya. Jadi tuh, dan kamu perasaannya di situ gimana? Ini jadi gue yang tanya nih. Pokoknya dari sejak parkiran hotel itu sampai ke atas ketemu beliau, wah macam rantu guys, gue perasaan gue. Jadi pas udah duduk di depan temennya dia, oh itu dia ya kan. Gue langsung nggak usah ngomong lagi, speechless lah. Jadi ya udah dibawa santai, cuman muka tegang ya kan. Makan pun nggak enak. Ternyata makannya enak banget tuh. Nggak enak maksudnya bukan nggak enak apaan sih gitu, maksudnya nggak enak kaku ya, jadi karena nggak ditanya dan kayak nggak sama dianggap sekali nggak gitu ya. dianggap. Jadi itu mentality banget, mentalitasnya diuji banget. Tapi puji Tuhan pada akhirnya langsung ada waktu pamitan. Nah itu tuh bener-bener oke lah, ngomongnya Pak mau pulang, itu rasanya cepet kayak pulang ya kan. Akhirnya udah lanjut, kita pulang sepanjang jalan. Tapi lu disalam kan? Ya baik-baik ya gitu kan. Dia ngasih kata-kata ya baik, hati-hati ya dan lain sebagainya lah. Akhirnya kita pulang. Dari situ kita awal pertemuan gue kepada beliau, Ayahanda Mami Gideon, itu kesan pertamanya luar biasa ya.
pokoknya emang karisma dia tuh kecil aja di sana. Karisma itu ada aja, jadi orangnya stay cool, mampus banget sih, asik banget, asik main handphone. Beliau ya kan, akhirnya emang kita benar-benar orang yang belum kenal pun bakalan takut dalam tanda kutip. Bukan takut sih sebenarnya, kayak segan gitu ya, segan dan kayak kikuk. Gimana sih lo yang ketemu sama calon mertua yang bisa dibilang gue udah serius nih sama si cewek, tapi bapaknya tuh kayak nggak nganggep gue gitu, malah ngobrol aja sama anaknya kan gitu kan ceritanya. Kikuk. Jangan kan kamu, teman-teman aku aja ini di kampus, kalau misalnya bapak ke kampus pada takut semuanya, apalagi bapak kumisan gitu. Itu kalau cerita di Jakarta ya. Ini ada sebagian kawan-kawan sahabat gua yang udah lama di Gideon. Coba kamu ceritain, selama di Siantar papa kamu perhatiannya berlebihnya gimana? Itu yang bikin cerita menjadi emas. Yang dianterin ke sekolah pakai mobil itu dan lain sebagainya, gimana nih? Oh, kisah masa kecil sekolah, iya, masa kecil sekolah dan gue. gimana? Yang nggak terlupakan sih waktu masa SMA ya. Kalau misalnya TK itu gue ingetnya karena setiap pagi bapak tuh yang ngantarin aku, karena aku kan orangnya yang malas bangun ya. Misalnya adik aku tuh sama adekku adikku itu ya, misalnya gini, kan karena aku masih TK dulu, adikku belum sekolah. Abang udah diantar, abang tuh sama aku tuh sama, misalnya masuk sekolah jam 8, mereka tuh jam 7 harus ada di sekolah, udah kayak satpam. Sedang jam 7 pagi harus kayak takut telat gitu. Sedangkan gue kebalikan, kayak langit dan bumi, masuknya saya jam 8 ya gue bangun setengah 8 tunggu disiram sama emak gue baru tuh. Nah terus kalau misalnya waktu TK itu aku yang sering diantar sama bapak, karena abang udah diantar di luar kan. Jadi aku sama bapak tuh diantar nyampe, dan bukannya aku ini ya pelupa juga sih aku, setiap hari pasti ada yang nggak bekal ketinggalan, yang nggak buku PR ketinggalan, itu selalu pasti tiba-tiba nelfon bapak, Pak buku PR ku ketinggalan, kalau nggak Pak tali pinggangku ntar lagi mau upacara gitu-gitu. Akhirnya diantar lagi sama dia tuh. Iya sama dia, kan dulu masih ini kan belum ada kayak Satpol PP, bapak belum Satpol PP dulu, masih pegawai biasa, PNS yang biasa gitu kan. Ya udah itu singkat cerita untuk TK. Kalau SD kayaknya nggak ada deh, SD biasa aja. SMP pokoknya aku sekolah itu selalu berurusan sama bapak, jarang sama mak. Kalau mama tuh pasti sama Alfred sama abang. Kalau aku tuh sama bapak, ngantar sekolah, daftarin kayak gitu-gitu tuh sama bapak kebanyakan. Flooring boy guys ya, mau dipotong. Mami Gideon ada beberapa saudara biar mungkin kawan-kawan. Oh iya, aku 3 saudara. Abang aku, namanya Agustinus Suryadi Sitanggang. Terus aku Eva Beatrix Sitanggang, terus adik aku yang ketiga itu Alfred Reynaldo Sitanggang. Gitu. Nah, terus balik lagi ya. Masa SMP. Masa SMP nggak ada sih, biasa aja. Oh ada. Aku masa SMP yang paling ku ingat waktu kelas 2 kalau nggak salah ya, apa kelas 3 aku lupa. Jadi olahraga. Aku emang orangnya kan bisa dari awal aku bilang kan aku orangnya kan dimanja banget ya sama bapak. Jadi aku olahraga tuh nggak pernah, paling benci banget sama olahraga. Terus disuruh kayang sama guru olahraga, wah nggak bisa gitu kan. Terus aku udah bilang sama gurunya, Pak nggak bisa. Ya makanya dicoba, semuanya nggak bisanya. Pokoknya alasannya gini, semua orang pun nggak bisa, tapi kalau dicoba pasti bisa gitu kan. Ini pelajaran penjaskes bukan sih? Iya penjaskes, pokoknya gitu. Olahraga ya. Terus nggak bisa loh Pak, aku bilang gitu. Terus dia, ya makanya dicoba ya, saya pegang gitu tangannya gitu. Terus pas gua kayak latihan bisa tuh, pas latihan sekali bisa, tapi sakit kali pinggangku Pak katanya gitu. Terus katanya dia, memang nasi bor tanggang ini gitu-gitulah, biasa guru kan. Siapa gitu ya nama gurunya, lupa aku nama guru aku. Ya semoga gurunya sehat selalu ya. Iya, sehat-sehat ya Pak. Nah terus pas satu-satu kan dites satu-satu buat penilaian. Pas tes pakai matras, terkilir dong tangan gua kayak gini, terus terkilir, terus aku nggak bisa lagi, akhirnya sampai aku udah lemes. Apa yang terkilir ini, apa yang jadi nih? Terkilir ini aku. Oh, kesleo dong. Iya ya, apa sih namanya gitu loh. Itu besokannya pas lu ngadu sama
Enggak, pas bapak dateng, Oh, gitu jemput juga. aku pulang akhirnya. Sama deh sama bapak. Iya kan kalau ditelepon gitu. jemput Eva udah nggak kuat, Iya, apa namanya, keseleo atau Hmm. terkilir waktu Hmm. pelajaran olahraga gitu. Kalau nggak salah itu Lo pagi-pagi ngasih ya. tahu, kamu ngasih tahu tuh alasannya kenapa kamu bisa gini, ini guru gini gini. Iya gitu. kan, udah aku bilang yang nggak bisa, aku nggak bisa, tapi dibilang guru, dibilang bapak itu harus belajar, harus usaha, pasti bisa. Ya udah aku coba, totonya terkilir gitu. Akhirnya bapak tuh keselnya gitu, kan ini anak udah bilang nggak bisa, kenapa dipaksa gitu Iya. loh. Nah udah akhirnya dari situ aku pulang berapa hari aku nggak masuk karena kan sampai bener-bener diurut sampai 2 kali sampai 3 kali gitu ke tukang urut. Gila sakit banget parah, ini aku loh kayak dikak gitu. Iya tahu enak banget. Akhirnya ya udah setelah itu udah masuk terus olahraga lagi kan, dan gurunya bilang Eva kalau misalnya nggak kuat lari nggak usah di sini aja. Udah parno ya. Akhirnya aku duduk dengan manis, teman-temanku lari keliling sekolah. Kamu tahu kan sekolah aku kan SMP. Emang gitu kalau olahraga emang suruh lari. Ih parah banget itu Akhirnya tuh. udah tuh nggak pas SMP. Gila. SMA nih. Nah gimana nih? SMA itu tuh aku bisa dibilang masa-masa sekolah yang sangat berkesan. Banyak ini bapak lah gitu, sangkut pautnya ke bapak gitu. Karena waktu aku SMA itu kan aku tes tuh di Budi Mulia, ternyata kagak Oh, iya, lulus, tunggu, bego tunggu, kan tunggu. gua. Kamu di mana TK-nya, SMP sampai sekarang SMA? Tolong bisa dijelasin lagi biar kawan-kawan bisa. TK Cinta Rakyat, SD Siantar ya. iya SD Cinta Rakyat 2, Oh, terus SMP Bintang Timur. terkenal tuh. Bisa dibilang terkenal lah. Nah SMA-nya sebenarnya aku nggak mau SMA Budi Mulia, cuman ya bapak Kenapa? maksa kan, karena malas, karena kan dari TK sampai SMP itu di Katolik lo tau sendiri kan, Pi. PR apa tugas latihan banyak banget, gue udah pusing. Akhirnya gue pengennya negeri, Oh iya. tapi bapak bilangnya nggak boleh, harus coba dulu di Budi Mulia. Udah tes Budi Mulia gue nggak belajar kan, dasarnya gue juga emang nggak terlalu iya. pintar-pintar banget juga. Akhirnya nggak lolos lah tuh di Budi Mulia. Terus akhirnya aku dimasukkan ke SMA 3. Kebetulan kepala sekolahnya teman bapak. Oke. Ya udah masuk lah ya kan. Gue masuk bukan karena ada kawan bapak, enggak, karena memang nilaiku juga memenuhi syarat untuk masuk sekolah Iya. itu gitu. Udah masuk terus dianterin kan sama bapak. Nah kebetulan bapak dulu waktu SMA udah Satpol PP kalau nggak salah. Iya. Dengan Satpol PP-nya itu, lo tau kan Satpol PP pakai motor kayak mobil yang di belakangnya Yang kayak- belakang bangku gini. iya kayak mau dipenjara gitu. Iya. Kayak mau ditangkap. Ya, terus Gue naik itu dong. eh, Nah itu dateng pertama kali upacara segala macam berjalan dengan lancar kelas 1. Itu kelas 1 tuh berjalan dengan lancar. Kelas 2 gue udah mulai ngalamin sakit. Adalah sakit gue yang mengakibatkan gue tuh yang kayak pingsan, bolak-balik pingsan gitu-gitu kan, lemas. Nah suatu hari, nih cerita yang paling kocak, suatu hari gue upacara hari Senin. lucu nih. Terus gue udah masuk nih, karena dari kelas 2 awal sebelum gue upacara ini, Iya. hari-hari berikutnya gue udah pernah sakit-sakit nih, pusing gitu kalau misalnya kena matahari, kok udah lemes banget kayak keliengan gitu. Akhirnya udah kok setiap selesai upacara gue ke UKS, istirahat sebentar baru masuk kelas lagi. Nah pada saat upacara ini nggak tahu tanggal berapa itu lupa, gue dateng lah ya kan, kucuk-kucuk upacara. Belum mulai tuh upacara udah pingsan dong gue. Udah pingsan dan heboh lah, masukkan gue ke UKS. Nah gue orangnya emang lama sadarnya, hampir kalau nggak salah itu setengah jam gak sadar-sadar udah di ini lah semuanya, sama ada bidan gitu kan, bidan perawat gitu, nggak juga sama sekali sadar. Akhirnya ditelepon dong bokap gue, bapak anaknya pingsan, nggak bangun-bangun dari sana, nggak sadar-sadar gitu. Dengan bapak gue paniknya dari kantor itu bawa mobil, kan itu SMA 3 tuh lapangannya gede, Iya. UKS-nya di pojok.
akhirnya tau nggak di lapangan itu saking kencangnya bokap gue itu tuh udah berbentuk ban gitu lingkar gitu ya kan. Dan nyampe bapak gue nggak tahu 15 menit sebelum nyampe bapak gue aku udah sadar. Pas aku sadar bapakku datang terus dibilang kenapa ini anak saya gitu, Pak mending sekarang nanti aja diceritanya bawa aja langsung ke rumah sakit gitu karena ini kayaknya ada masalah kali gitu karena lama banget sadarnya. Akhirnya dibawalah gue ke rumah sakit. Di rumah sakit dibilang asam lambung, padahal gue nggak ngerasain kayak iya sih di situ gue udah mulai diet, cuman gue nggak ngerasa kayak ada naik asam lambung gue atau nggak ada gitu. Itu berjalan itu akhirnya dari situ semua guru-guru kalau gue izin untuk kayak Bu saya kurang enak badan dan itu langsung dikasih silahkan gitu. Tanpa ada tanya-tanya lagi ya tentunya ya. Iya, terus ini pokoknya setiap upacara karena kan setiap upacara di situ yang pengumuman apalah, yang nggak boleh inilah, yang hasil ujian atau misalnya karena mau kelas 3 ujian kapan lah gitu kan. Ini yang kepala sekolah SMA-nya teman bapak ya? Teman bapak. Oh satu lagi aku lupa. Jadi di kelas 1 masih SMA. Iya, pokoknya di SMA ini kelas 1, kelas 2, kelas 3 tuh ada aja ini apa namanya pengalamannya. Kisah. Jadi kelas 1 pengalaman yang nggak pernah terlupakan adalah gue punya musuh. Dulu tuh temenan baik, tapi akhirnya bermusuhan lah, nggak tahu karena apa lupa. Namanya Kori, Hai Kor. Namanya Kori. Terus gue deketan bangkunya. Nah gue lagi nyanyi bersih-bersih biasa di SMA 3 tuh setiap hari tuh ada piket kebersihan. Nah saat itu gue lagi piket kebersihan sama dia karena deketan bangkunya kan. Bersih-bersih gue nyanyi, nggak ngerti gue nyanyi apa gitu. Akhirnya dibilang gini, ngapain nyanyi suaranya jelek kayak kuntilanak. Karena gue yang biasanya sekolah dari kalau misalnya di Katolik itu kan jarang dia bully-bullyan gitu kan. Maksudnya kayak ya bully-bullyan pun nggak sepapannya. Dan di negeri ini bener-bener jomplang banget. Bukan gue mau ngebedain, tapi memang yang gue rasain kayak gitu, beda banget lah. Terus ngapain ini kayak kuntilanak suaranya? Gue lagi piket, pulang-pulang kan biasa gue dijemput kan sama adalah apa namanya bukan supir sih dibilang kayak ya teman-teman rekannya lah yang bisa setiap jemput gue gitu kan pagi sama siang pulang sekolah. Jemput gue diam, terus besoknya gue bilang sekolah kata mama. Enggak mau ke sekolah. Kenapa? Dia bilang kawanku semalam suaraku kuntilanak gitu loh. Enggak aduh kalau pikir ya ampun Tuhan, ceritalah terus ini benci kali aku sama dia gitu, nggak mau lagi aku sekolah di situ gitu gue bilangnya sama nyokap. Akhirnya mungkin mama ceritalah sama bapak, kenapa sih pak kok sampai sekarang masih tidur gitu. Iya nggak mau sekolah dia katanya ada kawannya. Dibujuk lah sama bapak, ayolah buru dah pulang sekolah lah kau, aku pun yang ngantar gitu lah kan. Udah lah ke sekolah lah gue ke sekolah dengan spontannya sebelum heboh dong semuanya. Hah ada apa? Aku pun kaget. Aduh Tuhan kenapa aku ada masalah pak gitu kan. Datang duduklah kami berdua. Datanglah kepala sekolah dibilang siapa yang namanya di sini? Oh ini saya pak kata teman gue kan di sini. Inilah dia ini gitu. Kenapa kau bilang si Eva suaranya kuntilanak? Suaramu kayak mana rupanya? Kayak pocong katanya gitu jadinya. Sen dia, enggak pak, emang jeleknya suaranya kayak gini. Biasa lah anak SMA kan gitu-gitu. Aduan domba, aku diam aja. Maksudnya kayak, ada bapak nih yang ngadu gitu. Sen dia, enggak boleh kau bilang kayak gitu. Enggak boleh ngejek-ngejek kawan gitu-gitulah. Dinasehati lah, singkat ceritanya dinasehati. Udah balik lagi. Nah namanya kita yang punya geng-geng gitu kan, akhirnya dia cerita ke gengnya, ya makin dimusuhin lah gue sampai gue tamat juga nggak temenan sama tuh orang. Enggak, itu kelas 1 iya kelas 1 nggak tahu gue lupa gara-gara apa gitu. Udah tahun kelas 2 aku nggak sekelas lagi sama dia karena aku Katolik, jadi di SMA 3 itu tuh dipisahin yang Katolik sama yang Protestan kelasnya. Jadi yang Katolik bareng sama yang ini apa namanya tuh Muslim, yang IPS-nya nanti gitu karena aku masuk IPA gitu. Kelas 2 ya gitu karena sakit-sakit gitu deh, jadinya sering bapak bolak-balik
antar jemput gitu. Kelas 3, oh ya kelas 2 juga aku semester 2 ya. Tunggu dulu, akhirnya gimana sampai sekarang? Nggak ada lost contact aja gitu. Sampai sekarang? Oh kalau sekarang kayaknya dari tahun sebelum aku nikah udah kayak tiba-tiba dia ngubungin aku aja. Udah Kayak, gitu. Hai Selamat Pak, ya. masih inget nggak? Iya masih inget Kak, udah kayak gitu aja. Tapi nggak, bener-bener nggak ada ngobrol yang deket gimana gitu, nggak lost contact aja aku. Iya. Gitu. Tapi kawan kan di sosial media? Nggak tahu juga, kayaknya nggak deh. Oke. Semoga yang bisa melihat video dari si Jepang channel ini bisa memaafkan Dion dan sehat selalu ya. Emang gini nanya bocahnya parah banget sampai ngomong ke orang tua. Tapi nggak apa, itu masa Ya kan itu kan namanya juga Iya, karena ada nggak cerita. pernah dibully tiba-tiba dibilang kayak gitu kan. Memang mental ini. Tapi Iya Mas. semoga sehat selalu ya Amin. dimanapun anda berada. Oke, lanjut. Itu tadi gimana yang kelas 2 ada lagi? Kelas 2 aku pokoknya Sama? kebanyakan tuh sakit. Yang sama itu yang cowok di Enggak, itu nggak usah diceritain. Pokoknya salah satu mantan gue yang berurusan sama bokap gue karena berantem sama sepupu gue, dan gue nggak ngucapin dan menyebutkan itu siapa namanya, say hi aja. Tapi itu seru sih buat gue. Ya, itu cerita yang luar biasa masa di Desiantar. Ada lagi nih yang kamu Masa sekolah sih itu aja sih kayaknya. kalau family time ada lagi di misalkan ke gunung, ke restoran, kemana yang bikin kesan Enggak sih, Bapak kita setiap ada acara atau misalnya lucu kayak gitu? ini kita makan malam tempat biasa kita Gimana tuh tuh? Sebutin. di Jalan Wahidin. Aduh Oh. enak banget itu. Tapi jual Aduh, ini mantep. enak guys. Nasi campur mantep banget, Nasi parah. campur, ada mie pangsit juga ya mie. Mie pangsit itu biasanya kita di Simpang 4. Oh, Simpang 4, ya. Wih, bapak tuh setiap jam 6 harus, maaf tuh potong, harus udah nyampe di rumah. Kalau enggak tidur di rumah. Ada kejadian? Ada abang aku. Lai. Sampai abang aku ketok-ketok ke jendela kamarku. Dek, bukain dulu dek. Gitu. Gimana ceritanya Pak? Aduh, kepanjangan ceritanya. Pokoknya- Pokoknya gitu dah, abang gua. Dikunci Abang gitu ya? gua nakal, bisa dibilang ya, namanya anak muda kan, pulang Dikunciin agak ya? malam langsung dikunciin. Terus dek buka dulu dek buka dulu, udah kedinginan aku gitu, bener-bener dikunci. Tuh, malam loh. tuh? Iya, Gokil. sampai pas ku buka langsung ketahuan sama bapak, ngapain kau buka, abang katanya mau kedinginan gitu. Biarin di situ biar tau rasa, makanya pulang harus tepat waktu, tidur aja di luar katanya. Akhirnya dulu itu. Akhirnya dibukain sih tengah malam. Terus Pokoknya bapak gue tuh banyak banget sama abang gue dah, kalau misalnya kayak dipukul lah, diomelin lah, yang ketawa merokok disuruh ngisep sampai berapa batang rokok lah. Itu ya, parah banget. strong sih emang, pelajaran strong banget dari ayah ke anak sih. Itu di Pemantang Center luar biasa. Apa emang nih sekarang ya kita enaknya? Ayah anda almarhum Pak Bapak aja biasa. Ya, Sebenarnya aku Bapak. nggak terlalu sering bilang bapak gitu, nggak tahu, kamu aja yang lebay. Aku tuh panggilnya pak gitu. Misalnya kalau misalnya apa pak gitu, nggak kayak pak nggak gitu. Iya, pokoknya dia sosok yang sangat dermawan ya, karena emang orangnya baik juga kepada kawan-kawan kan, kawan serahkan kerjanya Mi ya. Itu kan kisah sama anak-anaknya, sama keluarga besar. Untuk pekerjaan dia dulu dari awal karir kamu tahu? Nggak tahu. Nggak terlalu tahu banget. Tapi emang Pokoknya- jangan ikutin ini. Tapi Iya jarang. perkembangan gimana nih? Apa namanya kisahnya dia sampai dipanggil Tuhan? Kayak kan dia pertama masuknya ke pendidikan apa tuh yang kuliah di tahun di rumah, Satpol PP dulu ya, terus masuk ke tempat. Pokoknya bapak itu tuh dari tamat kayaknya kuliah kalau nggak salah, kuliah itu tuh udah PNS, tapi PNS-nya masih kayak PNS D3 gitu loh. Terus sekolah naik terus sekolah akhirnya S1, tes lah dia, entah kayak gimana tes, akhirnya naik kan jenjangnya gitu. Pokoknya dia dari bawah banget gitu jenjang sekolah. Terus inget banget gue waktu kecil tuh dia masih sekolah apa gitu nggak ngerti, yang keluar 3 hari kayak mengambil biar
naik jenjang gitu loh. Iya. Nah ya udah sampai akhirnya pokoknya gue ingatnya cuman SMP sampai SMA kalau nggak salah 2 periode ya bapak itu untuk Satpol PP kalau nggak salah ya. Iya. Itu dari SMA aku Satpol PP, terus akhirnya pas terakhir itu Sekwan, sekretaris dewan gitu. Saya wali. Wali Entar. Oh, ya, wali kota ya? Di kantor wali kota, iya kantornya Iya. di kantor wali kota. Sekwan, biar kawan-kawan tahu. Nggak ngerti, nanti Sekwan salah. apa sih? Sekretaris dewan. Oh iya. Sekwan sekretaris dewan guys. Iya, Di tapi daerah- untuk yang rinciannya maaf aku Oh, iya, takutnya aku salah. tahu tapi takutnya salah gitu jadinya kan kayak gimana gak enak gitu. Oh, dari Satpol PP naik bla 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 naik karir, akhirnya ujung-ujungnya ke Sekwan wali kota Pematang Siantar ya. Terakhir itulah sebelum Itu terakhir meninggal. ya, gue juga tahu karena pas iring-iring jenazah ke bangunan apa namanya? Mengiringi sampai ke Iya, kantor kantor. gitu kan. Gitu. Nah itu kan reguler dia punya karir ya. Di luar itu kan ada juga dia punya apa sih namanya organisasi. Iya, Nah, organisasi. ini gue cerita pas awal meninggal almarhum banyak tuh apa anggotanya Mi ya di rumah kamu ya. Iya, Itu IPK ya, IPK apa Mi? Ikatan Pemuda Karya. IPK Pematang Siantar sih yang gue tahu ya. Iya, Pematang Siantar Cuman kan nama- beda-beda kota. Beliau juga ada sih yang gue tahu dia di mana-mana. Itu organisasi beliau ayahanda dari Mami Gideon sampai akhir hayatnya luar biasa. Bisa kalian lihat juga di video kita di Simatupang ada tuh kita apa namanya kita rangkum ya Mi ya videonya. Videonya buat yang pas meninggal ya. Meninggal sampai ke yang terakhir ada videonya itu kurang lebih 59 menit bisa kalian tonton, like sampai komen. Nanti ditaruh di sini. ya. Iya, ada pasti ada kita taruh di deskripsi. Itu kalau gue dari mata mertua apa sih? Menantu Iya. ya? Ini menantu Menantunya. kamu menantunya. Luar biasa apa menjadi panutan lah sebagai kita anak muda dari panutan apa namanya leadership dia, kepemimpinan dia, ke organisasi perkantorannya, karirnya sama keluarga besarnya luar biasa karena emang bukan dari mulut Mami Gideon aja, dari adik dan abang Mami Gideon juga sering sharing sama gua ya kan sebagai like gua luar biasa ya kalau bapak ya selama masa hidupnya untuk keluarga dan Banyak kenangan Banyak yang kenangan bisa manis. diceritakan gitu lah ya. ya dibilang keras Hmm. untuk positif ketiga anaknya dan keluarga besarnya. Itulah sepenggal cerita. Ada lagi kayak Ya ceritanya segitu masa kuliah, masa kita belajar gitu loh, SD, SD, TK, SD, SMP, SMA. Iya. Perkenalan gua sama beliau, terus kehidupan beliau di Pematang Siantar dan karir hidupnya hingga jabatan terakhir sampai dipanggil Tuhan ya kan. Ada lagi mau tambahin? Apa? Ada lagi ya? Tahu bingung. Ya semoga bapak di sana bisa melihat kita semoga nanti kita terus selalu diberkati anak-anaknya di masih di dunia ya. Paling cuman mau ngucapin ntar lagi kan ulang tahunnya Oh Bapak iya, Di, ya ini dia. kan? Ya sekarang. Selamat, nggak bisa dibilang sama ulang tahun lagi sih ya, ya kan? Nggak bisa lagi dibilang cuman mau mengenang hari ulang tahunnya Bapak aja. Ya doanya sekarang nggak bisa lagi dibilang panjang umur, cuman dibilang bisa mendoakan untuk semoga Bapak diterima sama Tuhan Yesus, segala dosa-dosa yang selama masa hidupnya diampuni sama Tuhan Yesus, diterima Tuhan Yesus di sisi kanannya, terus kami yang ditinggalkan bisa ikhlas sepenuhnya, terus sehat-sehat, bisa membawa nama Bapak, nggak menjatuhkan nama Bapak yang selama ini udah dibangun sama Bapak gitu. Dan apa ya, nggak ada lagi sih, ternangis. Ya, semoga kita semua ditinggalkan Tuhan dan beliau ada di bawah Tuhan yang Maha Kuasa. Doa kita secara pribadi
2 tahun ya kamu kenal. Benar, bisa berasbak beliau atau mencampur selagi di daerah SMA. Tiba-tiba Tuhan panggil dia rencana hati yang begitu dasar buat keluarga besar setangkap. Pokoknya luar biasa kita pas di dipanggil Tuhan, kita akhirnya bersiapkan. Itu luar biasa, itu kita itu. Nah, itu. Jadi Kalau itu tuh sedih tau. enggak terus sedih, tapi kita mengenang dalam video ini untuk mengapresiasi dan simatupang subscriber tahu nih, oh gini, biar tahu persiapannya hikmahnya. Entah mereka dan nanti kan nggak ada tahu nih umur, ntar dipanggil Tuhan juga kita tetap tough, kita tetap kuat dan dekat. Ini sharing aja. Jadi tanggal 8 Belum apa-apa udah mau ada. mau apa dong, 8 April 2015 itu tanggal beliau dipanggil Tuhan. Gue ingat banget, Sampai apa? 8 April. Waktu itu gue bisa wakilin cerita sedikit, ntar Mami Gideon lanjutin. Kita lagi berantem sama Mami Gideon, ngambek malam-malamnya ya nih. Iya, kamu sama si Nurul kan satu kos di Nggak inget aku kalau daerah kita Jakpus. berantem. Iya, maksudnya berantem ngambek-ngambek kan gitu. Nah, gue udah tidur nyenyak tuh, handphone gue malam itu nggak mati pas Kan emang lu gitu, Iya. kalau tidur handphone dimatiin aja ya semuanya. enak tidurnya ya, iya dong ya. Kalau ada apa-apa sembunyi. Kok ada yang ngomong di ruang tamu rumah gue, abang gue masuk. Iya ya. Pagi-pagi. Tot. Gimana gue tahu orang perempuan. Tot, bla 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 istilahnya. Bokap Eva dipanggil Tuhan ya, maksud gue liat handphone banyak banget chat ya kan. Udah akhirnya singkat cerita gue jemput Mami Gideon ke kosannya di daerah Bilangan Jakarta Pusat. Kita langsung tembak ke rumah Bau di Iya. daerah Cijantung. Mewek terus nangis. Akhirnya kita ibadah dulu di gereja kita, terus ngobrol-ngobrol keluarga gimana siasatnya ke dalam center, langsung beli tiket dan lain-lain. Itu masih siang. Nah, kita nembak sore. Sore gue inget banget, sore akhirnya langsung ke Siantar, pengumuman Siantar, sampai di Kuala Namu airport. Gue liat si Gideon si Alfred di KFC Pematang Siantar Kuala Namu tuh. Gue inget banget si Alfred gini, like ditembak gini gitu tuh, nangis kan. Gue dari ujung kelihatan, karena kan yang itu gue bapak tua Tanjung Priok, bapak tua si Gideon dan gue liatin kan matanya orang tua lah. Gue ulang sendiri, wah Alfred tuh badannya gembur. Udah lah sama dia, kita berangkat naik, nih seru, naik bis travel apa namanya nih? Ntar dulu dong, dari gue belum. Ya dulu. Nafsu banget lu ceritain lah. Oke. Itu pokoknya. Itu sampai situ ya, sampai Iya. Mau naik travel ya Oke, gitu ya. siap. Terus nih, Kalau dari aku, pertama kali aku tahu itu nggak ada. Emang sih, itu kan bapak kan sakit dari Kamis. Aku juga ketahunya dari Bibi ya. Tiba-tiba Bibi bilang, Mama aku nggak bisa dihubungin ya gitu. Lah emang kenapa Bi? Gitu. Abang juga nggak bisa dihubungin. Lah emang kenapa? Lah Eva nggak tahu ya bapak lagi sakit gitu. Hah, sakit di mana Bi? Ya bapak lagi di ruang ICU. Kaget dong gue. Itu keadaan gue lagi selesai itu hari meeting. Kamis ini. Iya, selesai meeting. Oh, iya. Dimana handphone gue memang lowbat dan mati di saat meeting. Habis meeting gue mau pulang, itu gue charger dong. Tiba-tiba banyak miss call. Akhirnya gue bilang, serius Bi? Iya gitu. Yaudah aku telepon gitu. Akhirnya gue telepon lah, abang gue nggak ngangkat. Akhirnya nggak ngangkat, terus gue telepon adik gue kebetulan lagi masih di Bandung. Terus iya kak, bapak lagi sakit apa gitu. Gue tahu bapak gue sakitnya nggak separah yang kayak gimana, cuman dibilang asam lambung. Terus udah ke Penang dan hasilnya belum ada karena masih menunggu tes darahnya lagi lagi dikirimkan ke Singapura gitu. Akhirnya lagi nunggu hasil dari Singapura gitulah singkat ceritanya. Terus ya udah kata Alfred, iya kak sakit, di ruang ICU nggak sadar, katanya sih jantung. Panik dong gue dan nangis. Akhirnya lu jemput gue itu kan nanti, terus kita ke gereja itu apa namanya, Santa
Gimana sih? Sarina. Sarina. Rasa lewat. Dan di Sarina terus kita di situ berdoa. Gue cuma minta kayak, ya ampun Tuhan, jangan diambil dulu, langsung gitu pikiran gue, jangan diambil dulu. Belum siap kalau misalnya diambil di saat aku masih di sini gitu. Hari Jumat itu atasan gue tahu karena gue udah nangis kan di kantor. Hari Jumat atasan gue Mbak Devi tuh langsung ngomong, lu ngapain masuk, udah lu pulang aja gitu. Terus gue mikir, aduh nggak mungkin pulang. Akhirnya gue telepon lah mama, gimana gitu bapak, nggak apa-apanya bapak kenapa di ruang ICU gitu, keadaannya kayak gimana? Enggak, di ruang ICU karena biar nggak banyak orang yang datang, alasannya gitu. Bapak nggak mau banyak orang karena takutnya stres, katanya gitu kan. Ya gue nggak dikirimin foto, nggak diapa-apain, dan gue dengan nggak tahu juga entah bego apa gimana nya, itu gue percaya aja gitu. Oh gitu ya gitu, padahal kan mana mungkin ya bisa ke ruang ICU kalau nggak sembarangan gitu loh orang yang masuk ruang ICU. Nah akhirnya udah di situ gue bilang, Ma aku pulang ya, nggak usah nambah beban nanti gitu, soalnya rame di sini juga kok yang iniin, siapa yang jemput kau nanti ini gitu. Terus mama bilang nanti banyak biaya lah alasannya gitu kan. Oh ya udah, akhirnya nggak gue pulang. Hari Jumat malam, tengah malam lah, gue mimpi bokap tuh, kita tuh pergi ya kan, tiba-tiba Victor tuh pergi ke rumah sakit. Terus Victor lihat bapak di rumah sakit, aduh mau nangis, di rumah sakit di luar, di pintu luar tuh bapak udah pakai baju putih, berdiri sendiri. Terus dibilang, lah terus si Victor kaget dong, loh kok udah sembuh gitu, dalam mimpi gue nih kok udah sembuh. Akhirnya Victor balik lagi dong, namanya mimpi ya, dia balik dengan jet ya, itu loh pesawat jet, apa sih namanya Pi? Pesawat jet ya namanya ya. Iya, aku lupa. Nah pokoknya gitu deh, yang cepet gitu loh. Norak banget gue. Terus udah lah, akhirnya gitu. Terus dia jemput gue di kosan, gue ingat banget di kosan. Terus dia bilang, lah lo ngapain Tor gitu. Terus dia, pokoknya kita harus ke shelter, harus ke rumah sakit, bapak tuh udah gak di ruangan. Terus gimana, udah sehat gini-gini gitu. Akhirnya gue panik, gue pergi lagi lah sama dia naik jet ini. Terus langsung gak nyampe 5 menit langsung nyampe ya, gue misalnya mimpi gue nih gak nyampe 5 menit langsung nyampe. Terus loh kok bapak di sini, bukannya bapak di ruangan gitu. Enggak, udah sembuhnya bapak, ngapain kalian datang ke sini lah, mau jenguk bapak. Aku ingat banget mau jenguk bapak. Terus bapak bilang gini, udah gak usah, kayak pengen nangis. Udah gak usah, kalian pulang aja, udah sembuh bapak gitu. Udah sembuh bapak, tenang aja gitu. Nangis deh gue. Terus udah sembuh ya bapak. Serius pak? Iya. Saya aku ya nang, jangan sakit-sakit lagi. Karena memang karena kan emang dari yang gue ceritain tadi, dari SMA gue tuh udah mulai sakit-sakit, udah sering sakit lah gitu, asam lambung lah, karena mungkin efek dari sakit gue waktu yang dulu, jadinya sekarang saya masih sering pingsan gitu-gitu. Ya sehat-sehat ya nah, nggak boleh sakit-sakit lagi. Yang kemarin terakhir gue masuk rumah sakit, nah kebetulan seminggu sebelum bapak gue masuk rumah sakit, gue baru masuk rumah sakit juga tipes ya kan. Dia pakai ini. Iya, di mitra keluarga itu gitu. Pulang gue hari Kamis, bapak gue minggu depannya masuk rumah sakit gitu. Terus serius pak? Iya. Terus dia pesan ke Victor tuh, dibilang gini, yaudah sehat-sehat kalian ya, sehat-sehat kalian ya, jangan lagi berantem gitu. Udah pergi pulang lah, nggak apa-apa, udah sehat aku gitu. Bener ya pak, pulang kami ya gitu. Iya nang, pulang. Ya udah kami sempat dadah bapak, dadah nang gitu. Udah kami pulang, terus aku kebangun aku tengah malam, mau asal jam 4 apa jam 3 gitu. Bangun terus aku mimpi kayak, akhirnya nelfon dia karena semenjak bapak sakit aku minta tolong buat dia tidur nggak boleh matiin handphone ya. Akhirnya aku telepon lagi jam segini, nangis. Kata dia, nggak apa-apa, itu berarti bapak udah sembuh gitu, nggak usah takut. Besok sebelum ke kantor kita ke gereja berdoa gitu. Akhirnya ya udah kita ke gereja. Terus itu hari Jumat nggak salah. Nah nggak, kita ke gereja tapi nggak kerja kan karena Sabtu. Kita ke gereja tapi kita habis itu main. Itulah karena itu kita berantem sorenya. Kamu pulang, iya kamu pulang, aku bareng sama si Nur, ya nggak sih? Nah Nur, terus gue tuh masih chat
chat pirang kalau nggak salah, itu chat warna apa gitu gue. Terus tiba-tiba gue nggak tahu kenapa malam-malam gue bilang sama temen gue namanya Nur ini di kosan, Nur kayaknya gue harus chat item lagi deh Nur gitu. Di saat emang sebelumnya mama sama abang tuh bener-bener sama sekali nggak membolehkan aku pulang, kayak aku ceritain tadi, nggak ada firasat apa-apa. Ya udah di chat sama dia, dirapiin karena di dalam di kan di kosannya. Iya. Astaga gitu. Nah karena memang kita udah kecapean juga, akhirnya gue ketiduran. Terus jam 5:30 apa jam 5 itu tuh Kak Yuli sepupu aku nelpon bilang, Dek lo lagi di mana? Terus maaf aku potong. Sebelumnya hari Sabtu pagi Bibi nelpon, Eva kita pulangnya gitu, tapi besok hari Minggu, jadi kita gereja dulu baru sore kita pulang. Kenapa? Kayaknya Bibi ngerasa Eva harus pulang biar bapak sembuh, karena kalau Eva pulang bapak ngeliat Eva sembuh, dibilang gitu. Terus Eva juga sebenarnya pengen pulang, tapi mama udah abang sama mama nggak bolehin, nggak usah dikasih tahu kata Bibi gitu, kita rahasiakan aja. Oh ya udah Bi gitu. Dan akhirnya dibeli Bibi lah tuh tiket sore kita gitu ceritanya. Nah malamnya itulah yang gue bilang, gue chat rambut malam karena gue mikirnya gue mau pulang gitu kan, nggak mungkin dengan keadaan rambut kayak gini. Akhirnya udah gue chat ketiduran, terus jam 5 ditelepon lah sama sepupu aku, Dia lu di mana? Di kosan Kak. Tiket tuh jam berapa? Bingung dong gue, namanya baru bangun. Hah? Jam 6 sore Kak. Kok kakak tahu? Oh, kok malam banget? Nah emang jam segitu karena biar biar nyampe langsung ke rumah sakit jenguk bapak. Dia mungkin langsung tahu kan, oh berarti ini si Eva belum tahu gitu kali ya. Dimatiin lah sama dia teleponnya. Terus berapa menit kemudian dia nelpon lagi bilang, Dia lu yakin sore tiketnya sore? Iya Kak gitu. Langsung dimatiin lagi. Gue bingung kan apaan sih ini orang gitu kan. Oh iya. Apaan sih ini orang gitu. Terus mungkin mereka bingung mau nanya alamat kosan gue kan, mau dijemput. Akhirnya Bu Prima dong, mamanya Prima sahabat gue itu. Halo Nang gitu. Iya Bu. Gue dengan pagi-pagi. Nggak nyampe 5 menit dari telepon Kak Yuni itu. Kenapa Bu gitu. Halo ini siapa? Bu Prima ini. Oh iya Bu, duduk dong gue kan. Iya Bu, kenapa Bu? Jam berapa tiketmu Nang? Katanya. Dengan polosnya gue bilang, jam 6 Bu, kan aku mau jenguk bapak. Aku bilang gitu kan. Aduh gue mau nangis lagi. Oh mau jenguk bapak gitu. Terus dia bilang langsung gini, belum tahu kok ya Nang gitu. Tahu apa Bu? Aku bilang gitu. Langsung dimatiin sama dia mungkin. Tapi aku dengar ada orang-orang yang diboto, dopedang diboto gitu. Belum ditahu rupanya, belum tahu dia gitu loh. Dan diboto dope katanya, belum tahu berarti dia gitu. Akhirnya dimatiin sama Bou, terus ditelepon lagi dibilang, Nang, udah sama Tuhan Yesus Bapak gitu. Bongkok dengan kaget tunggu kan, saya kayak petir datang pagi-pagi hari. Bohong kau, nggak boleh kau ngomong kayak gitu, bohong kau. Mungkin karena udah menjerit gue, tetangga gue kiri kanan juga udah datang ke kamar. Bau langsung matiin. Itulah aku langsung telepon. Siapa aku telepon yang pertama? Oh Alfred, abang. Telepon si abang. Terus diangkat sama abang, udah nangis si abang. Pulang lah kau, nggak ada dia, belum ada aku telepon. Halo, aku bilang gitu. Terus dia pulang lah kau ya Dek, pulangnya abang jemput nanti di bandara, dibilang gitu. Terus Ya udah, akhirnya gue ngerasanya oh berarti bener nih kan yang gitu. Kenapa nggak kalian kasih tahu gitu? Udah nanti kita cerita, pulanglah kau, pulangnya gitu. Sama siapa kau pulangnya gitu, baik-baik kalian gitu. Akhirnya gue telepon lah Bibi udah nangis. Terus ya udah gue telepon lah, lo kan nggak ngangkat. Aku telepon lah bapak, masih mertua aku sekarang. Aku telepon, terus dia bilang, Amang, aku pertama panggilnya apa ya? Amang, tetap Amang ya. Amang, minta tolong kasih tahu sama Victor, bapak udah meninggal, tolong jemput aku gitu. Akhirnya Bau nelpon lagi Bau, halo, udah nangis Bau, udah tahu Bau kalau bapak iya takut.
jemput kayak nggak usah deh dijemput si Victor aku gitu. Dulu gue beres-beresin, nggak tahu gue mau beresin apa pakaian, jika cerita ketemu lah sama kamu, terus kamu antar ke sini, ke apa namanya, ke Bowu, tempat pingsan ya, drama-drama gitu lah, nangis-nangis. Terus kita memutuskan untuk tetap di pesawat aku dengan gak ngerti pikiran sampai sekarang, aduh kenapa ya aku kemarin nggak ngubah jadwal aja gitu loh, jadwal tiket dari pagi gitu, udah nggak pikiran. Sempet gereja lagi, bayangkan saking nggak ngerti lagi mau ngapain, sempet gereja karena kamu MC ya, MC gereja, habis itu pulang. Enggak, aku pemusik, masih pemusik. Iya, pemusik ya. Akhirnya pulang gereja, kita langsung siap-siap, langsung ke bandara, kita nunggu di bandara, berangkat sampai itulah sore ketemu Alfred udah duduk yang ambulan di pojokan, udah nangis, melihat aku langsung dipeluk. Udah, terus ke ini deh, apa namanya tadi yang kamu bilang, ke travel. Nah, gitu guys. Jadi pas itu singkat luar biasa ya ceritanya, pas kita nyampe naik travel. Itu nama travel apa sih, lupa gue. Paradep. Iya, Paradep itulah. Itu pertama kali gue naik Paradep, enggak sih, udah pernah juga. Tahu nggak, dari Kuala Namu di Serdang ke Pematang Siantar cuma 2 jam kurang. Itu mobil Paradep yang kayak di YouTube tuh, Belum ada tol ya itu dulu ya? Tol. Udah ada nggak sih? Belum ada, belum ya? belum aktif. Itu di dalam bis Paradep ada orang yang lagi nangis, ada si. Gue nggak tidur kan Pia. Ya, ada orang tua. Lah gue nggak apa-apa yang ngut orang tua lagi pada tua. Sama kayak bau pramuka sama bau Nike di pesawat pas kita berangkat. Lo tau kan, alat pesawat hening cipta lah kayak upacara. Sama Pak Tua juga kan. Gue nangisnya kayak aduh, yang biasanya ada pelang bapak tiba-tiba udah nggak ada ya kan. Maksudnya pelang, saya kayak ngucapin selamat lebaran, selamat apa lagi apa sih itu ya kemarin ya, itu, lupa, lebaran kalau nggak salah ya. Apa sih namanya, bunga-bunga gitulah. Iya, bangle ya. Iya namanya gitu. Iya gitu. Nah itu biasanya udah ada nyampe. foto bapak gua. Udah nyampe. Tiba-tiba kagak ada ya. Iya tiba-tiba nggak ada. Oh ini apa sih namanya itu yang iklan? Spanduk Baliho. Iya baliho, bangle. Baliho kan itu gue ingat tuh masih ada. Salah. Jadi Baliho ya Pi. dekat rumah dia ada baliho gede banget kayak iklan itu, muka bapaknya dia sama anggotanya IPK ya. Wali kota kalau nggak salah. Wali kota ya. Udah nggak ada Iya. nih. Pas masuk gang komplek rumah dia, biasa kan ucapan selamat buat bapaknya dia, sukses atau apa karirnya. Ini selamat tinggal, selamat jalan. Iya, selamat jalan. Sepanjang jalan bis Aduh, dia ngatin, gila itu. dia semakin lihat kanan kiri sepanjang jalan. Wah, bunga-bunga terduka. Dia nambah ngejar nangis nih. Udah nyampe depan rumahnya, banyak tuh anggota IPK-nya, banyak banget sama saudara-saudara yang udah nyampe. Kalau koper banyak banget di bawah nih. Orang tua, bapak tua bawa pada jalan pergi ke depan, koper gue begini. Itu kata anggotanya, mungkin gue dipikir gue angkatan ya kan, cepak. Oh oke lah ya. Udah sama-sama aja, gue bawa gini. Cepet langsung ke jenazahnya. Itu malam-malam jam 9 malam, gue inget banget sih. Jam 9 apa jam 10 sih? Jam 9-an lah, nyampe kan barang Eva masih di sekolah. Dia anterin sampai depan rumahnya. Kan biasa tuh bis paling cuma bergang ini sampai depan, karena apa karangan bunga banyak banget. Biasanya kan karangan bunga selamat buat bapaknya. Ini terbuka itu yang gue tuh ya, pas masuk ke komplek rumah dia lihat kanan kiri tambah nangis lagi dong. Selamat jalan ke bapak di surga. Gue tinggal malam-malam tuh ingat banget. Gokil. Itu supirnya semoga masih ada, masih sehat dan tetap. Gue nangisnya tuh karena dari jalan bener. Toba itu tuh udah ada paman bunga Iya. yang menyatakan turut berduka cita atas meninggalnya gitu. Kan kayak nyesek banget ya ngeliatin gitu. Yang biasanya lo dari namanya anak perantauan biasanya dijemput, terus gue dijemput biasanya kan sama abang gue atau adik gue sama mama gitu kan. Tiba-tiba bapak misalnya biasanya tuh udah di mana kalian? Oh ya udah bapak tuh misalnya entah dari mana tempat dia ke di teras udah duduk nungguin kami gitu. Ini tiba-tiba gue ngeliat bunga-bunga yang di taman yang di depan itu udah nggak ada, ya kan udah kosong, udah penuh dengan bangku-bangku. Gue tuh kayak oh my god, kayak gini banget apa ya gitu, kayak ya Tuhan kok kayak gini kali ini mimpinya ini mimpi gitu.
nyampe pintu yang biasanya kayak halo nakku, halo boru, pelukan, tiba-tiba sekarang gue cuman kayak ngelihat Udah peti mayatnya gitu, mayatnya Ya. yang terbaring gitu kayak ya gitu dah cerita perjalanan dari Jakarta ke Center pada hari itu ya, tanggal 8 April 2018. Untuk lengkapnya yang tadi kita bilang ada sih videonya di Simatupang Channel ya guys. ditaruh di sini. Lengkap banget sih itu. Dan itu pribadi gue yang mendokumentasikan, puji Tuhan yang view udah banyak juga, karena mungkin respect juga ya sama judul dan thumbnailnya untuk Keluarga Besar Setanggang. Mungkin sekian dulu untuk istilahnya apa ya, Kenangan, cerita kenangan tentang apresiasi Bapak. dan kenangan terhadap Bapak kita, Bapak Mahadin Setanggang yang sudah di pangkuan Allah Bapa Surga. Kita sekali lagi mengucapkan selamat bertambah umur walaupun dia sudah di pangkuan Bapa Surga. Selamat mengenang hari lahir. Hari lahir, Udah benar. nggak bisa dibilang panjang umur. Lahir. Tanggal hari ini Tepatnya sih tanggal tanggal 12 Iya, Agustus 12 Agustus. 2021 sebagai apa namanya, tanggal lahir Hari. beliau ya. Sekian dulu, ada yang mau tambah lagi Mi? Gak ada sih, cuma bisa berdoa aja. Iya. Semoga di Bapak tuh dilapangkan lah semua apa namanya Urusan duniawi. iya tuh, terus ya intinya cuma bisa bilang diterima di sisi Tuhan. Iya. Terus aku juga mengucap syukur sama Tuhan yang mungkin emang agak susah untuk ikhlas Bapak pergi, tapi tahun Waktu ini itu ya. iya, Sekarang tapi udah. nggak tahu kenapa memang lebih mengikhlaskan aja di tahun ini Iya, iya, gitu. iya. Untuk tahun yang kemarin bisa dibilang nggak ngerti Iya. juga kata ikhlas ya, cuman Iya. kayak masih suka sering kok masih meninggal ya, kok udah meninggal ya, masih kayak gitu loh. Berarti kan itu kan belum ikhlas kan. Kalau sekarang tuh udah lebih legowo bisa dibilang gitu. Karena siapa tuh? Udah ada ikhlas tuh sekarang. Ada hiburan kali ya. Iya, ya ada pengganti lah yang Gideon. Ya, Gideon Gitu. Abersio Simatupang itu pas lahir sangat amat mirip 95% dengan beliau. Iya, jadi aku ngerasa tuh kalau ya mungkin Bapak tubuhnya udah hilang, tapi kayaknya muka-mukanya itu tuh Asli, mirip banget sama asli. Bapak gitu. Gitu. Jadi kayak ada pengganti aja sih Asli. buat aku Iya, gitu. hiburan banget. Karena pas lahir emang gue pribadi, wah anjay mirip banget nih. Apa jidat dan mukanya tuh mirip banget. Gitu sih. Ya buat kita, buat mama, buat abang Iya. juga tetap semoga semoga ikhlas, udah ikhlas Friend bener-bener. juga ya. Iya bener-bener ikhlas, bukan dengan omongan aja tapi bener-bener dari hati udah ikhlas. Biar Bapak juga udah tenang di sana gitu. Tersenyum lah melihat Iya. apa besarnya di dunia ini yang fana ini. Pokoknya sampai sekarang masih sayang sama Bapak. Oke. Iya, jangan lupa ya untuk di like, subscribe dan komen dan di share juga ke teman-temannya atau saudara-saudaranya biar kita semakin semangat lagi bikin channelnya, biar apa lagi ya, biar bisa menghibur buat Iya. teman-teman Intinya sih semuanya. menghibur ya. Mm-mm. Ada The Channel di Simatupang kan, itu bisa lihat tagline-nya foodies dan diary vlog ya. Jadi apa yang kita tuangkan ya seadanya, kita hobi kita sih ya. Mm-mm. Oke, terima kasih terus didukung channel kita. Terima kasih. Sehat selalu guys. Jangan lupa untuk selalu cuci tangan, pakai Iya, masker, protokol ya. protokol kesehatan, dan menjaga kesehatan, harga kesehatan kalian, dan olahraga. Terima kasih. Tetap bahagia. Wah, kita bahagia ini. Poinnya itu, poin intinya. Terima kasih. Selamat sore. God bless. Bye. Bye bye. Dulu apresiasi dan kenangan kita melalui video ini untuk bapak kita, Bapak Mahadin Mahadin Setanggang. Setanggang. Selamat ulang tahun. Selamat mengenang hari kelahiran lebih tepatnya ya buat sekarang untuk di tanggal 12 Agustus 2021. Ini hari kelahirannya Bapak, dimana nggak bisa lagi bilang panjang umur ya kan, sehat selalu udah nggak bisa. Sekarang hanya bisa Eva dan Gideon, papinya Gideon, ngucapin selamat ulang tahun. Semoga di hari ulang tahun ini Bapak tuh bisa diterima sama Tuhan Yesus, segala dosa-dosanya selama masa hidupnya diampuni,
bahagia bersama Tuhan Yesus. Ya, sip. Dan kami yang ditinggalkan, aku, Mama, Abang, Agus, dan Alfred bisa ikhlas, semakin ikhlas lagi untuk kepergian Bapak dan bisa menjaga nama baik Bapak. Ya. Love you, Pak. Love you. Bye.